warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai studi kasus forecasting univariate yang saya lakukan dengan dataset yang berasal dari web Kaggle. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya business understanding-nya, di mana Budi ialah seorang analis energi di sebuah gardu listrik daerah. Budi menghadapi kendala berupa sensor suhu luar ruangan yang sering rusak, sehingga data cuaca tidak konsisten. Budi ingin sistem yang bisa meramal beban listrik jam berikutnya hanya dengan melihat pola beban listrik di jam-jam sebelumnya. Tujuannya ialah memprediksi nilai demand di masa depan berdasarkan tren di masa lalu. Targetnya ialah variabel numerik berupa angka kontinu. Pada bagian data understanding-nya, Budi melakukan dataset Budi menggunakan dataset beban listrik yang hanya memiliki dua kolom utama, yakni date time, yakni penanda waktu ID, dan demand, yakni nilai beban listrik dalam bentuk label. Bagian ketiga yakni data preparation dan role atau type. Di Altair AI Studio, Budi mengatur data sebagai berikut, yakni type atau tipe, date time diubah menjadi date strip bawah time, demand diubah menjadi real. Operator windowing ini adalah jantung univariate. Budi mengatur window size sebesar 24 untuk menebak 1 jam ke depan, yakni pada horizon 1. Set role-nya pada kolom date time disetel sebagai ID, dan kolom domain atau hasil windowing terakhir diset sebagai label. Nah, kita lanjut ke bagian modeling dan evaluation dan deployment-nya ya. Di sini kita menggunakan algoritma linear regression. Tapi kita mulai terlebih dahulu dengan membuka pada bagian forecasting training-nya. Di sini saya sudah cantumkan sebagai berikut, di mana pada bagian red Excel-nya kita masukkan dataset training. Lalu pada bagian select atributnya kita atur sebagai berikut, di mana parameternya kita atur sebagai include atribut filter type-nya kita atur sebagai a subset, select atributnya kita pilih daytime dan demand. Bisa saja langsung kita pilih demand saja, kita apply. Lalu pada bagian windowing-nya kita atur sebagai berikut, di mana atribut filter type-nya yaitu subset, atributnya kita atur demand, kita apply. Lalu kita centang pada bagian include special attribute. Di bagian unitnya kita pilih yang example base. Window size-nya kita atur 24 untuk merujuk pada 24 jam. Step size-nya kita pilih 1. Kita centang kolom create horizon atau labels. Nah, ini nanti yang akan membentuk label barunya. Lalu horizon atributnya kita atur demand, dan horizon size-nya kita atur 1. Pada bagian set role-nya kita pilih edit list-nya. Ini di sini kita atur demand plus 1 horizon. Kita atur target role-nya sebagai label. Kita apply. Lalu pada bagian linear regression-nya kita tidak perlu mengatur apapun, tinggal kita run saja sebagai berikut. Tunggu sebentar ya. Nah, bisa dilihat sebagai berikut ini. Ada kemungkinan demand-nya atau keinginan begitu. Demand itu keinginan bahasa Indonesia-nya. Ya. Ini bisa kita lihat dari data-data berikut. Nah, lalu dari statistiknya, visualisasinya, anotasinya. Di bagian linear regression-nya kita bisa lihat koefisiennya. Nah, sebagai berikut.
Dan di bagian description-nya kita bisa lihat rumus linear regression yang bisa kita gunakan langsung nantinya untuk mengukurnya. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni bagian testing. Nah, sebagai berikut. Pada bagian testing ini memang sedikit rumit, di mana bagian trainingnya ya kita isi seperti tadi, atasnya juga sama. Sampai linear regressionnya itu tetap sama seperti tadi, tinggal di copy pastekan saja ke proses di blank proses berikutnya yang baru. Pada bagian read Excel testingnya kita masukkan dataset testing yang telah kita cari atau kita buat. Di sini saya mencari di situs web Kaggle. Ya. Pada bagian select atributnya kita pilih include attribute, lalu atribut filter type-nya kita pilih subset, select atributnya kita pilih demand. Kita apply sama seperti tadi ya. Lalu pada bagian window link-nya kita pilih atribut filter type-nya single, atributnya kita pilih demand. Kita centang pada include special attribute, unitnya kita pilih example base, lalu window size-nya kita pilih 24 untuk merujuk pada 24 jam yang akan kita inginkan tampilkan tadi, yang kita ingin tampilkan tadi. Horizon atributnya kita pilih demand dan horizon size-nya kita pilih 1. Ya, di sini kita centang seperti tadi juga ya. Lalu pada apply modelnya kita pilih edit list-nya. Ada ya? Ada, tinggal apply saja. Lalu tinggal kita jalankan. Kita sambungkan bagian performance-nya, tidak perlu dilakukan apa-apa. Nah, yang tampilkan jadi seperti ini. Pada bagian linear regression-nya, pada bagian linear regression di description-nya telah kita peroleh rumusnya. Di bagian example set-nya kita bisa lihat sendiri prediksinya seperti apa. Nih, dari bagian 1 sampai kesekian. Lalu pada bagian performance vektornya, root mean square error-nya kita bisa lihat di sini seperti berikut ini. 51,225 tambah atau kurang 0,00 sekian. Nah, karena sudah pada bagian testingnya, kita lanjut ke bagian scoring. Pada bagian scoring, di sini pada bagian scoring berikut ini, sama seperti tadi ya, atasnya itu disamakan saja, bagian ininya saja tinggal diganti pada bagian scoringnya. Tinggal tambahkan read Excel untuk scoring pada dataset khusus scoring. Window size-nya kita atur seperti tadi ya. Nah, saya atur jadi 5 ya. Nah, kita bisa lihat di sini example set-nya. Nah, lalu statistiknya, visualisasinya, dan linear regression-nya sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Nah, jadi di sini menggunakan performance regression-nya, Budi tidak melihat akurasi persen, tapi melihat MSE atau root mean square error, di mana semakin mendekati 0, maka ramalan Budi semakin akurat. Dan pada bagian deployment-nya, model disimpan dan dijalankan setiap jam pada scoring untuk memberikan estimasi beban listrik ke operator pembangkit. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni studi kasus pada klasifikasi. Kita masuk ke bagian business understanding. Kali ini, Sarah, seorang dosen informatika,
Sarah melihat mahasiswanya mulai banyak menggunakan AI. Ia ingin tahu apakah penggunaan AI ini berkorelasi dengan performa mereka. Sarah ingin sistem informasi yang bisa mengelompokkan mahasiswa ke kategori tertentu agar ia bisa memberikan bimbingan khusus bagi yang beresiko. Tujuannya yakni untuk mengelompokkan mahasiswa ke kategori performa low, medium, dan high. Targetnya ialah variabel nominal berupa kategorikal atau label. Data understanding-nya di mana age, study hours, AI usage time, AI dependency score. Atribut yang dihapus itu tidak ada di sini, saya tidak menghapus atribut apapun. Lalu pada data preparation dan role atau type-nya, di mana type-nya kategori seperti gender dan gender level di setel sebagai polinominal, angka seperti study hours di setel sebagai integer atau real, set role di mana atribut performance kategori dirubah role-nya menjadi label, select atribut di mana Sarah memastikan kolom passage dan final score tidak dicentang agar model tidak curang. Melihat pada kemungkinan yang sudah dicantumkan. Baik, kita masuk ke bagian modeling, di mana kita menggunakan algoritma decision tree di sini. Model ini dipilih agar Sarah bisa melihat aturan logikanya, misalnya jika jam belajar rendah dan ketergantungan AI-nya tinggi, maka performa mahasiswanya akan berada pada tingkat low. Baik, kita masuk ke trainingnya. Nah, trainingnya sebagai berikut. Nih, ada Excelnya. Di sini kita masukkan data mahasiswa ya. Habis itu di sini kita atur select atributnya, set role-nya juga kita atur performance kategori label. Lalu select atributnya kita pilih exclude attribute a subset. Di sini kita akan mengeluarkan sih dua atribut final score sama pass. Lalu kita pilih decision tree. Tidak ada yang kita ubah di sini, tinggal kita double klik saja untuk hubungkan ke bagian rest di sana dua-duanya. Lalu kita run. Di sini bisa kita lihat performance-nya langsung tertera dari low, medium sampai high. Dari mahasiswa satu ke mahasiswa berikutnya. Kita bisa lihat pada decision tree-nya sebagai berikut. Nah, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dari berbagai atribut yang telah dicantumkan di sana. Nah, di sini yang bisa kita masukkan nantinya. Ini bagian grafnya. Kita langsung masuk saja ke bagian testing ya. Sini testingnya seperti tadi, bagian atas itu kita masukkan dataset khusus untuk training. Di bagian bawahnya kita masukkan dataset khusus testing. Nah, di sini set role-nya kita atur edit list-nya, performance kategori kita atur sebagai label. Select atributnya kita exclude dua atribut seperti tadi. Decision tree-nya juga kita tidak ubah, kita tinggal tambahkan apply modelnya saja, tidak perlu diatur apa-apa. Lalu kita masukkan performance, sama seperti tadi, tidak perlu kita atur apa-apa, tinggal kita run. Lalu hasilnya akan seperti ini. Terdapat prediction, di mana bisa diprediksi perkiraannya bagaimana begitu. Ini visualisasinya, anotasinya. Lalu performance vektornya di mana? Di sini kita lihat akurasi itu 100%. Walau mungkin di kenyataannya tidak akan seperti itu, tapi kan ini cuma studi kasus ya. Berdasarkan dataset yang saya ambil begitu, tapi akurasi 100% ini sangat hampir mustahil. Di mana bagian performance-nya itu kita lihat di sini ya, ada bagian low-nya ada berapa gitu, medium-nya ada berapa, sama high-nya ada berapa. Confusion matrix-nya. Kita lanjutkan ke bagian scoring.
Nah, di sini scoring ini seperti tadi, bagian atasnya tidak perlu diubah apa-apa, tinggal ganti bagian red Excel bagian bawahnya menjadi dataset pada bagian scoring. Excel khusus scoring. Mulai mana juga kita tidak usah apa-apa kan? Tinggal kita run. Nah, hasilnya akan begini, decision tree-nya akan begini. Lalu pada bagian description-nya, tree-nya kita peroleh seperti ini ya. Nah, seperti berikut. Ya. Maka diperoleh evaluasinya menggunakan performance atau classification. Sarah melihat confusion matrix dan akurasinya. Targetnya adalah akurasi di atas 80 dan kita tadi memperoleh akurasi sebesar 100%. Di bagian deployment-nya, model diterapkan pada data scoring atau mahasiswa baru. Jika sistem memprediksi seorang mahasiswa masuk kategori low, maka Sarah akan mendapatkan notifikasi untuk memberi bimbingan tambahan padanya. Baik, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada proyek kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.